Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi perkenalkan, nama aku Dewi Nursa Fitri. Kali ini aku akan mereview sebuah buku yang judulnya adalah ini dia, jeng 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 jeng, My Enemy Is Me. Buku ini adalah buku karya dari Kak Syafi'i Effendi. Dia adalah seorang presiden sekaligus senior trainer dari PT SE Management and Indonesian Entrepreneur Group. Dan Kak Syafi'i Effendi ini, dia itu sudah dapat sertifikat dari luar negeri, khususnya lagi adalah international lagi, di bidang pembicara, both science, church, and bidang-bidang strategis lainnya. Dan Kak Syafi'i Effendi ini, dia itu udah bicara hampir 10.000 audiens. Jadi bisa dibayangin nggak, dia itu sungguh luar biasa ya. Dan aku dapat buku ini itu dari trainer Kak Syafi'i Effendi langsung. Selain itu, Kak Syafi'i Effendi ini adalah seorang trainer dan motivator termuda nomor 1 di Indonesia. Selain buku ini, Kak Effendi juga punya buku lain, yaitu adalah 10 langkah sukses di usia muda. Buku ini, cara artinya itu adalah musuhku adalah diriku sendiri. Buku ini tuh menjelaskan bagaimana seni mengatur waktu untuk sukses di usia waktu muda. Jadi bagi kalian yang pengen sukses di usia muda, kalian bisa mencoba buku ini, membaca buku ini ya. Buku ini itu mengajarkan bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi hidup lebih efektif lagi, agar kita bisa jadi orang yang sukses. Di sini aku mengutip sebuah kata-kata dari Kak Syafi'i Effendi, yang itu artinya, jangan buru-buru cari musuh, karena musuh terbesar dan terberat adalah dirimu sendiri. Kalian tuh gak usah susah-susah ya cari musuh, karena apa? Musuh yang paling terberat itu adalah diri kita sendiri. Kita itu harus bisa melawan nafsu kita. Terkadang sebenarnya semua orang itu kalau ditanya itu, apakah kalian ingin sukses? Tentunya aja pasti mereka menjawab iya. Tapi satu yang sangat sulit, yaitu apa? Mereka itu belum bisa melawan rasa malas dalam diri mereka. Dan buku ini mengajarkan bagaimana agar kita itu bisa menjadi lebih runtut lagi. Dengan waktu-waktu kita bisa memanfaatkan waktu kita yang sekiranya yang tidak bermanfaat itu jadi lebih bermanfaat. Yang pertama itu di sini ada 4 rangkaian dari Kak Syafi'i Effendi. Yang pertama, kita itu harus action. Kita harus bisa melakukan itu, harus bisa. Kalau mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Dan yang kedua, action itu tadi bakal menjadi sebuah habits. Setelah jadi habits, itu akan menjadi efektif. Jadi kalau kita udah masuk ke tahap yang habits, kita bisa masuk ke tahap yang efektif. Di tahap efektif ini itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita, dan kebiasaan itu bisa menghasilkan sebuah kesuksesan. Tepuk tangan. Iya. Di sini Kak Syafi'i Effendi itu mengutip dari sebuah kata dari seorang penulis buku ya. Menurut Stephen R. Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, ada 4 hal yang setiap hari menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur dan menggunakan waktu dalam hidup. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Tapi ini bukan recommendation ya, karena apa? Kita itu melakukan sebuah hal-hal yang penting itu dalam keadaan yang mendesak. Kayak contohnya, setiap hari aku kan tinggalnya di lingkungan pondok ya. Dan setiap hari itu aku tuh harus mengaji. Umpamanya aku punya PR, dan PR itu harus aku kumpulkan besok, baru aku kerjakan malam ini, dan itu menurut aku terlalu mendesak, dan itu hasilnya tidak bisa maksimal. Seharusnya aku itu bisa melakukannya di jauh-jauh hari. Yang kedua adalah penting dan tidak mendesak. Nah, ini dia yang direkomendasikan. Karena apa? Kita melakukan hal-hal yang penting itu di jauh-jauh hari. Jadi sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadi perfect. Yang ketiga adalah tidak penting dan tidak mendesak. Dan itu adalah tantangan kita. Karena apa? Terkadang kita itu ada teman yang ngajak kita untuk
ya istilahnya untuk main lah samanya, atau untuk ngajak makan, untuk jalan, nongkrong bareng. Dan sedangkan di lain waktu itu kita itu ada tugas yang memang harus menuntut kita untuk mengerjakan dia ya. Dan yang keempat adalah tidak penting dan mendesak. Seperti contohnya teman kita ada yang telepon, guys ayo kita sekarang mancing nih, buruan, lo ditunggu sama teman-teman lo. Ya elah, gue nggak bisa, gue ada tugas. Dan sedangkan teman lo itu udah ngajak, intinya mendesak kalian, dan secara spontan kalian itu memenuhi ajakan mereka itu. Dan dari buku ini yang paling aku suka itu adalah kutipan kata dari seorang Dale Carnegie, yaitu if you fail to plan, you plan to fail. Kan di dalam buku ini juga itu ada tips-tips mengatur waktu agar kita lebih efektif lagi. Yang pertama adalah membuat rencana kerja harian secara detail sebelum tidur. Kalau aku ya, kadang kan udah padat kegiatan di pondok pesantren itu, aku buatnya nggak sebelum tidur, tapi aku ngebuatnya itu sebelum subuh. Sekitar jam 3, jam 2 itu kan aku udah bangun di pondok pesantren. Dan saat itu dia waktu aku buat aku untuk menulis jadwal-jadwal harian itu. Karena apa? Kan kegiatan di pondok itu kan selesainya jam 9 dan keadaan badan aku tuh udah capek semua. Jadi daripada aku bla 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 gini-gini, mendingan aku gunain waktu aku itu untuk istirahat. Dan yang kedua, kita harus buat skala prioritas. Jadi kita itu harus menilai setiap kegiatan yang udah pernah kita lakuin. Dan yang ketiga, tegas jalanin tugas harian. Kita harus bisa menegaskan diri kita sendiri. Kalau kita negasin diri sendiri aja belum bisa, gimana kalian mau negasin orang lain? Jadi kita harus berlaku tegas kepada diri kita sendiri, menjalankan semua kegiatan-kegiatan itu dengan tepat. Dan yang keempat, tunda hal yang kurang penting. Seperti contohnya itu tadi, teman kita ngajak kita main, jangan langsung diajak. Ups, kok diajak ya? Maksudnya jangan langsung kalian mau. Karena mungkin di waktu itu, di saat kalian untuk istirahat. Dan yang kelima, jadilah raja tuntas. Kalian harus bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Kalian harus bisa menegaskan pada diri kalian sendiri kalau kalian itu yakin pasti bisa. Uang mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau mereka baik, pasti saya bisa jadi lebih baik. Oke, sekian aja ya dari video aku kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu aku di video selanjutnya ya. Dadah!